Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own, I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari berita BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita mendesak golongan tua, terutama Bukamu, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Kita sudah tidak dekat lagi dengan Jepang. Maka dari itu, kita harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa harus begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sedangkan kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu kita akan sepakat bahwa kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang Sultan Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana setuju? Kalau begitu, kalian semua pergilah ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk mengambil kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Ada maksud apa saudaraku kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar sangat penting. Kalau begitu silakan masuk. Ini apa yang kalian maksud? Begini Bu, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami mendengar berita ini dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami para golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Itu tidak mungkin untuk membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus berasal dari usaha rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Dan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dengan PPKI, karena PPKI adalah badan yang mengurus kemerdekaan. Kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan ini. Kita bisa, Bu. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit dalam memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mampu untuk melawan armada Jepang. Mana bukti yang kalian beritahukan itu? Apa tindakan kalian pada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas penderitaan orang lain? Cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat dan penderitaan masyarakat selama ini. Inilah ditunggu bangsa kita, Bu. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Kami pamit.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut segera mempromosikan ke mereka. Tidak, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini dan masalah kemerdekaan. Sebaiknya kita bahas pada sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut segera mempromosikan ke mereka. Tidak, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan ini secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, lagi pula mereka masih muda, kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Ada maksud apa saudaraku datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk menghentikan tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar berpindah dari pengaruh Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut di zaman. Baiklah, kami akan ikut, tapi beri kami waktu untuk bersiap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kami pergi ke tempat pengasingan. Pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5.30 sore, rombongan-rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rangas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, ada apa? Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, di mana keberadaan mereka, dan aku pun akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan besok pada 17 Agustus lambat-lambatnya pukul 12 siang. Sebaiknya saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Akhirnya, para golongan muda mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi akan melaksanakan tanpa sambutan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok? Pasukan di Jakarta sudah bersiap. Ya, kita akan melaksanakan besok pagi. Baiklah. Soekarni, bagaimana kita akan membahas naskah proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia? Jepang pasti tidak mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana jika kita menggunakan rumah sang perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Baiklah, saya setuju, Bung. Kita akan ke rumahnya nanti. Ya. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, mereka meminjam rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad
Muhammad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan para golongan muda untuk merumuskan naskah proklamasi. Permisi. Maaf jika kami mengganggu waktu Anda. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan rancangan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok. Tunggu, bagaimana bisa kita memutuskan proklamasi di rumah pelaksanaan Jepang? Benarkah? Tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana. Silakan. Sebenarnya saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan menggunakan ruangannya yang diperlukan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Laksamana, apakah ada pena dan kertas? Sebentar, saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada hari ini? Sebagaimana Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak perlu meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti ini harus atas nama Indonesia. Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari Indonesia? Ya, usulan yang sangat bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin pengetik? Ada, mari ikut saya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baiklah Bung, saya akan menyebarkan teks proklamasi ini ke seluruh Indonesia. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Sudah selesai Mas rapatnya? Alhamdulillah, semua sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah atas berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, kita kan masih belum punya bendera, lantas bagaimana? Oh
iya, Mas lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitnya? Tapi aku tidak punya kain, Mas. Apa boleh pakai kain warna merah putih? Itu cuma yang ada. Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Mas. Oh ya, tapi Ibu punya ide. Bagaimana jika bendera ini dinamakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah, akan kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Mas. Sekarang istirahat saja. Baiklah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap. Baiklah, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Baiklah, saya akan mengibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa. Laksanakan. Siap laksanakan. Tip suhud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Bendera siap! Menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ku bangun jiwaku